Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh keseimbangan benda tegar. Nah, contoh di sini adalah ada sebuah tangga yang disandarkan di dinding. Nah, asumsi di sini dindingnya licin dan lantainya kasar. Nah, tangga ini dinaiki oleh seseorang. Ya, diketahui dari soal. Panjang tangga sama dengan 5 meter. Kemudian ada massa tangga sama dengan 12 kg. Kemudian ada massa orang. Ya, massa orang ini 60 kg. Dan koefisien gesekan antara lantai dengan tangga itu adalah 0,3. Dan diketahui juga percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa jauh orang ini dapat naik tangga dengan aman dan tidak tergelincir. Ya, berapa jauhnya. Jadi kira-kira yang ditanyakan adalah jarak antara si orang ini dengan lantai ya, dari sini kemari. Kita sebut aja sebagai X. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menggambarkan diagram bebas. Diagram bebas. Oke. Agak lebih besar, supaya lebih jelas. Nah, di sini ada sudutnya 30 derajat. Dan di sini juga kita katakanlah di sini ada orangnya. Oke. Nah, sekarang kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada tangga ini. Kita umpamakan di sini ini titik A, kemudian ini titik B. Nah, di sini ada gaya antara tangga dengan lantai. Karena tangga menekan lantai itu ada gaya NB. Kemudian tangga juga menekan dinding itu ada gaya normal NA. Kemudian ada gaya berat. Ya. Gaya berat itu berada di tengah-tengah. Gaya berat tangga itu ada di tengah-tengah. W tangga. Kemudian gaya berat si orangnya. Ya, W. Nah, di sini juga karena lantainya kasar berarti ada gaya gesek. Oke. Syarat keseimbangan benda tegar itu ada 3. Yang pertama itu ada sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Dan sigma torsi sama dengan 0. Nah, kita mulai dulu dengan sigma Fy ya. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sigma Fy kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Ya, yang arahnya atas bawah, atas bawah. Nah, di sini ada gaya yang bekerja pada sumbu Y, ada NB. Kemudian ada yang ke bawah, W tangga, ada W orangnya juga sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan NB sama dengan, ini kita bawa ke sebelahnya, W tangga ditambah dengan W orang. Ya. Kemudian W tangga ini sendiri adalah saya buat M besar, MG tambah MG. Maka di sini menjadi 12 kali 10 tambah 60 kali 10. Sini hasilnya 120 tambah 600 sama dengan 780. Oh, sorry. 720. 720 Newton.
Nah, setelah mencari ini, karena NB ini berhubungan juga dengan gaya gesek, maka kita bisa mencari besar gaya gesek antara tangga dengan lantai. Nah, untuk mencari gaya gesek, saya buat warna lain. F gesekan sama dengan mu kali N. Sama dengan 0,3 kali 720 sama dengan 216 Newton. Oke. Nah, sekarang baru kita cari gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Ya, pada sumbu X, sigma Fx sama dengan 0. Nah, kita lihat gaya yang bekerja pada sumbu X ini, F gesekan dengan NA. Ya, F gesekan. Berarti yang ke kanan kita anggap positif, berarti NA sama dengan NA kurang F gesekan sama dengan 0. Maka NA sama dengan F gesekan. F gesekan ini sama dengan 216 Newton. Oke, baru yang terakhir kita masukkan ke torsi. Sigma tau sama dengan 0. Ya. Sigma tau sama dengan 0. Nah, sebelum masuk ke torsi sigma tau sama dengan 0, kita harus tentukan dulu di titik mana kita akan membuat sumbu putar. Ya, pusat dari putar itu di mana? Nah, kalau kita buat di A, berarti NA-nya akan 0. Kalau kita buat di B, maka NB-nya akan 0. Nah, kita buat saja di titik B ya, di bagian lantai ini. Karena di B ini ada dua gaya yang bekerja, ada NB dan F gesekan. Supaya meminimalisir dua gaya ini nggak ada, kita buat di B aja. Berarti sigma tau di B sama dengan 0. Nah, kita lihat kalau titik putarnya di sini, berarti gaya yang bekerja itu ada WT, W, dan NA. Ya, WT itu berlawanan arah, W juga berlawanan arah, sedangkan NA searah dengan jarum jam. Nah, kita lihat sekarang lengan untuk WT. Lengan untuk WT, jika saya gambarkan perpanjangan garis gaya WT, maka lengannya itu dari titik B ke titik ini. Saya anggap aja titik ini itu sebagai titik, kalau di sini saya buat P, maka di sini sebagai P aksen. Ya. Kemudian lengan untuk berat orang, ini saya perpanjang kemari. Kalau di sini saya buat titik Q, maka di sini adalah Q aksen. Nah, untuk A, jika saya perpanjang garis gayanya, maka lengan untuk NA itu dari titik B ke titik ini. Nah, saya misalkan di sini titik A aksen. Ya. Maka di sini kita bisa mencari dulu berapa panjang BP aksen, berapa panjang PQ aksen, dan berapa panjang BA aksen. Nah, sebelumnya juga sudut berseberangan dalam dengan sudut di NB. Jadi ini sudutnya sama-sama 30 derajat. Ya, maka di sini karena arah W ini sama dengan arah dinding ini, berarti sudut di sini yang terbentuk juga sudut 30. Maka di sini saya bisa buat
antara panjang tangga dengan BQ. Ini membentuk perbandingan sin. Ya, karena antara tangga dengan BQ yang aksen ini tidak ada sudut. Maka sin 30 sama dengan BQ aksen. Ini untuk W ya. BQ aksen diper dengan BQ. Oke. Sin 30 yang satu lagi sama dengan BP aksen dibagi dengan BP. Maka di sini kita bisa dapat panjang dari BQ aksen sama dengan BQ kali sin 30. Ya, atau sin 30 itu setengah BQ kali setengah. Ya. Sedangkan untuk BP aksen sama dengan BP kali sin 30 juga. Maka ini menjadi BP kali setengah. Ya. Kemudian lengan untuk NA. Lengan untuk NA ini panjang dari AB aksen. Ini antara sisi di samping dengan panjang tangga ini hubungannya cos. Ya, maka cos 30 sama dengan panjang A aksen B per AB. Ya. Maka di sini kita dapat A aksen B sama dengan AB kali cos 30. Sehingga didapat 1/2 akar 3 kali AB. Nah, ini untuk lengan si W, ini si W tangga, dan ini untuk si NA. Ya, lengan masing-masing. Maka baru kita bisa masukkan ke persamaan sigma torsi di B sama dengan 0. Nah, kita lihat dulu. NA ini searah dengan jarum jam. Berarti min NA kali AB kali 1/2 akar 3. Nah, ditambah dengan W tangga kali BP kali setengah. BP kali setengah ditambah dengan, saya masukkan di bawah aja ya, supaya mudah. Ditambah dengan W kali BQ kali setengah sama dengan 0. Nah, min NA. NA itu sendiri adalah min 216 kali AB. AB panjang dari tangga. Sama dengan 5 kali setengah akar 3 ini saya buat dalam bentuk desimal 0,86 tambah W tangga 120 kali BP. BP ini adalah setengah dari panjang tangga. Panjang tangganya 5, maka BP itu sama dengan
2,5 kali 0,5. Dikurang dengan W orang. Ditambah dengan W orang. 600 tambah kali dengan BQ. BQ-nya ini tidak diketahui. Sebenarnya inilah yang ditanyakan ya, berapa jarak dari sini kemari dia naik. Kali setengah. Nah, kita kalikan dulu. Min 216 kali 5 kali 0,6. Nah, ini dapatnya min 928,6 0,8 tambah 120 kali 2,5. Dapatnya 150. Nah, setengah kali 600 itu 300. BQ sama dengan 0. Nah, baru kita tambahkan yang ini. 150 kurang 928. Dapatnya min 778,8 tambah 300 BQ sama dengan 0. Maka 300 BQ itu adalah 778,8. Maka panjang BQ adalah 778,8 bagi 300. Panjangnya adalah 2,59 meter. Ya. Berarti seseorang itu bisa berjalan hanya sampai dengan 2,59. Artinya sedikit di atas P. Kalau P 2,5, ini hampir 2,6. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua, ya. Pokoknya di sini kalian akan ada 4 contoh soal, insya Allah. Oke, contoh soal yang kedua itu, contoh yang kedua, itu adalah tentang sebuah papan yang ditempel, ini bukan papannya, ini dinding. Sebuah papan itu ditempel di dinding menggunakan engsel. Ya, ini di sini ada engselnya. Ini ada engsel. Kemudian papan itu diikat dengan tali. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ini dindingnya. Nah, diketahui dari soal, panjang papan ini adalah 8 meter. Kemudian masa papan 20 kg. Kemudian jarak dari sini ke tempat tali ini, misalkan S sama dengan 5 meter. Nah,
diketahui juga sudut yang dibentuk antara dinding dengan tali itu 45. Ya. Nah, yang ditanyakan berapa tegangan tali ini? Yang ditanya berapa tegangan tali? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya tegangan tali maksimumnya 800 akar 2. Ya. Berapa jauh seseorang itu bisa jalan di atas papan ini? Nah, jika masanya itu 50 kg. Ya. Nah, di sini juga diketahui percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menguraikan gaya pada diagram bebas. Ya, saya uraikan dulu diagram bebasnya. Ada talinya. Anggap aja lurus, ya. Kemudian di sini ada sudut 45. Nah, kita gambarkan dulu diagram bebasnya. Ada beberapa gaya yang bekerja di sini. Yang pertama itu ada gaya berat, ya, gaya berat dari papan yang arahnya ke bawah, mg. Kemudian ada gaya tegangan tali, T, ya. Kemudian T ini juga dia bisa kita uraikan dalam sumbu Y menjadi TY. Kalau dalam sumbu X menjadi TX. Ya. Sama seperti di soal sebelumnya, sudut di sini dengan sudut di sini ini sama karena dia merupakan sudut berseberangan dalam. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menguraikan TX dan TY. Ya, saya uraikan dulu. TX sama dengan TX ini nggak kena sudut, maka T sin theta karena nggak kena sudut. Sedangkan TY sama dengan T cos theta. Ya. Baru sekarang kita bisa menentukan di titik mana kita akan membuat titik poros untuk putar. Ya. Titik putarnya di engsel. Ya. Ini saya anggap sebagai titik O. Maka sigma tau di O sama dengan 0. Gaya yang bekerja di sini adalah ada mg dan ty. Ya. Mg ini arahnya searah dengan jarum jam, sedangkan ty berlawanan arah. Maka mg ini nilainya min mg. Lengan gaya dari sini kemari itu setengah dari panjang papan, atau setengah kali L. Tambah TY itu lengannya dari sini kemari itu panjangnya S. Ya, sama dengan 0. Maka di sini kita dapat min mg. Mg ini adalah M kali G 20 kali 10. 20 kali 10 kali setengah L itu 4. Tambah TY. TY itu T
cos 45 kali CS kali 5 sama dengan 0. Maka kita dapat min 800 tambah T kali cos 45 itu setengah akar 2 dikali dengan 5. Maka kita dapat, kita bawa yang min 800 ini ke seberang, maka dapatnya T kali 5/2 akar 2 sama dengan 800. Maka ketika seberang ini dibagi, ya. 800 bagi 5/2 akar 2 sama dengan 800 kali 2/5 akar 2. Maka kita dapat 320 ya. 800 kali 2 bagi 5 itu 320 per akar 2. Nah, kita rasionalkan saja, sama-sama dikali akar 2 per akar 2. Maka kita dapat 320 per 2 akar 2. Maka didapat 160 akar 2. Jadi nilai tegangan talinya adalah 160 akar 2 Newton. Nah, ini baru jawaban untuk tegangan tali. Nah, untuk yang kedua, kasusnya itu ada seseorang berjalan di atas papan. Ya. Nah, seorang ini berjalan di atas papan. Kita nggak tahu jaraknya berapa. Saya buat aja gambarnya seperti ini. Nah, di sini juga kita uraikan ada gaya, kalau ada tegangan tali. Kemudian ada ini T dalam sumbu Y, TY. Sini ada TX. Nah, di sini ada sudut, masih sama. Nah, bedanya dengan kasus yang pertama, ini sudah ada massa orang. Berarti sudah ada gaya berat mg si orang. Sedangkan mg si papan ini masih tetap ada. Ya. Maka di sini juga diketahui dari soal, jika tegangan talinya itu 800 akar 2, sejauh mana si orang ini bisa bergerak. Ya. Jadi, saya anggap jarak dari sini kemari itu sebagai, dari sini kemari itu sebagai X. Maka, dengan titik poros yang sama di sini, kita bisa dapatkan sigma tau sama dengan 0, ini di O sama dengan 0. Gaya yang bekerja ada TY, ada MG, dan ada MG kecil. Nah, di sini TY-nya itu tidak sama dengan TY di sini, karena T-nya sudah diketahui. Jadi, kita cari dulu TY-nya. TY sama dengan, dari sini juga sama, masih rumusnya, T cos 45. T itu nilainya 800 akar 2 kali setengah akar 2. 400 kali setengah, 400. Akar 2 kali akar 2, 2. Maka didapat juga nilainya 800 untuk TY. Nah, di sini langsung
kita masukkan ke punya si torsi. Sigma tau sama dengan 0. Kemudian TY lengannya itu masih sama S. Kemudian ada MG. MG itu perputarannya seperti ini. Searah jarum jam, maka minus MG kali X. Sedangkan MG besar, M besar G kecil ini kali setengah L. Maka kita dapat TY itu sendiri adalah 800 kali 5 kurang. Nah, massa si orang itu tadi ada 50. Berarti 50 kali 10 kali X kurang massa papan 20. 20 kali 10 200 kali setengah panjang papan itu 4 sama dengan 0. Maka kita dapat, saya bawa kemari, 1800 kali 5 itu 4000. 4000 kurang 500X kurang 800 sama dengan 0. Maka kita dapat 4000 kurang 800. Itu dapatnya 3200 kurang 500 X sama dengan 0. Nah, saya bawa 500X tetap di sini aja, yang ini saya bawa ke sebelah sana. 500X sama dengan min, masih sama-sama min, 3200. KX sama dengan 3200 bagi 500. X sama dengan 6,4 meter. Oke, sekian untuk jawaban contoh yang kedua. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Saya hapus dulu. Nah, contoh yang ketiga ini hampir sama, tapi tidak sama ya. Hampir sama dengan contoh yang kedua. Cuman bentuknya sedikit berbeda. Ya, contoh yang ketiga masih sesuatu yang ditempel di dinding. Nah, misalkan ini ada dinding. Di dinding ini dipasang sebuah papan menggunakan engsel. Ya, engsel di sini. Nah, papan ini juga dihubungkan dengan sebuah tali. Papannya. Nah, antara papan dengan bidang horizontal ini membentuk sudut 30 derajat. Jika massa papan sama dengan 10 kg dan panjang papan itu sama dengan 6 meter. Nah, tetanya udah diketahui 30. Kemudian percepatan gravitasinya juga 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan, yang pertama itu adalah
berapa tegangan tali di sini. Ya, berapakah tegangan tali? Yang kedua, jika tali putus, yaitu enggak juga, kita lihat. Berapa percepatan sudut? Berapa percepatan sudut? Nah, kemudian yang ketiga, ada 3 nih pertanyaannya. Berapa gaya engsel? Ya, ketiga. Oke, kita mulai dengan menggambarkan diagram bebas dulu. Papannya. Kemudian ada tali. Ini sudutnya 30. Nah, di sini gaya-gaya yang bekerja ada gaya tegangan tali. Ya, tegangan tali ini yang menahan supaya papan nggak jatuh ke bawah. Nah, kemudian ada gaya beratnya juga, M kali G. Nah, mungkin cuma 2 ya. Yang lain karena nggak ada komponen lain yang diketahui, berarti cuma ada 2. Maka di sini kita buat ini sebagai titik A ya. Saya misalkan K. Sigma torsi di A sama dengan 0. Nah, kita lihat lagi bagaimana cara menentukan lengan. Kalau untuk MG, lengannya itu adalah ini, jika ini panjang semuanya L, maka untuk MG di sini yang menjadi lengannya itu ini adalah, ini panjangnya dari sini kemari itu setengah L. Nah, kalau diuraikan ke sumbu X ini, maka dia akan membentuk cos. Ya. Di sini berarti lengan gayanya kalau saya misalkan sebagai titik B, titik A ke B, maka AB per ini adalah cos karena kena sudut. Ya, berarti lengan si MG, lengannya itu adalah cos 30 sama dengan, ini saya anggap titik AB, AB per panjang dari sini kemari itu setengah L. Maka AB sama dengan setengah L kali cos 30. Oke, untuk tegangan tali, lengannya itu adalah yang ini. Ini kalau kita perpanjang, saya perpanjang ini. Nah, lengannya itu yang ini. Ini saya anggap misal titik C, maka antara L dengan titik C ini tidak ada sudut. Nah, maka dia menjadi sin. Ini untuk lengan si T ya. Si T. Ini sin. Theta sama dengan AC per. Nah, ini dari sini kemari. Full ya. Per L. Maka kita dapat AC sama dengan L kali sin theta. Oke. Baru kita masukkan ke sigma tau. Sigma tau di A sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini arah putar.
arah putar, kalau untuk tegangan tali itu berlawanan, untuk mg itu searah. Berarti tegangan talinya positif, T kali L sin theta kurang mg kali setengah L cos theta, ya, sama dengan 0. Maka T kali L panjangnya 6 kali sin 30. Sin 30 itu setengah, kurang M kali G 100 kali setengah L. Setengah L itu 3, cos 30 per 2 akar 3. Sama dengan 0. Tadi dapat 3T kurang 100, ini 300 bagi 2, 150 akar 3 sama dengan 0. Tadi dapat 3T sama dengan 150 akar 3. T-nya sama dengan 50 akar 3. Ya, berarti tegangan talinya itu sama dengan 50 akar 3. Nah, pertanyaan yang kedua, jika tali putus, berapa percepatan sudut? Ya, di sini berarti ketika tali putus, tegangan tali sudah tidak ada lagi. Ya, maka yang bekerja hanya mg. Mg ini berlaku sigma tau sama dengan I kali alfa. Tidak lagi 0, karena tidak lagi seimbang. Nah, yang masih bekerja hanya mg saja, maka min mg kali setengah L cos theta sama dengan, nah, inersia di sini, kalau sebuah batang diputar di ujung, inersianya itu sama dengan 1/3 M L kuadrat. Itu bisa dilihat di tabel benda-benda pada keseimbangan benda tegar. Nah, dikali dengan alfa. Maka di sini ada yang bisa dicoret, M 10 kali setengah dari panjang itu sama dengan 3, cos 30 sama dengan 1/2 akar 3 sama dengan 1/3 dikali dengan panjangnya. Panjangnya itu sama dengan 6 kuadrat kali alfa. Maka didapat 30 bagi 2, 15 akar 3 sama dengan 36 bagi 3, 12 alfa. Maka alfa sama dengan 15 akar 3 per 12. Atau kalau kita kecilkan, dapatnya 5 per 4 akar 3. Ini satuannya radian per second kuadrat. Nah, kalau untuk soal yang ketiga, berapa gaya pada engsel? Nah, gaya pada engsel ini ada gaya horizontal, kita anggap sebagai H, kemudian ada gaya vertikal. Nah, di sini kita baru memakai sigma F dan sigma Fx dan sigma Fy. Ketiga, ya, sigma Fx sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat gaya pada bidang horizontal itu ada gaya H, 1, kemudian ada tegangan tali. H kurang
T sama dengan 0. H sama dengan T. Ya, sama dengan 50 akar 3. Nah, sedangkan sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sumbu Y itu yang bekerja hanya gaya vertikal, ini pada engsel. Kemudian gaya Mg. Berarti V kurang Mg sama dengan 0. Berarti V sama dengan Mg sama dengan Mg 100 Newton. Nah, maka untuk besar gaya total pada engsel itu kita cari menggunakan rumus Pitagoras. Karena membentuk sudut, ini membentuk sudut 90 derajat. Ya. Maka R sama dengan akar V kuadrat. Akarnya bengkok sekali. Akar V kuadrat tambah H kuadrat. V-nya akar 100 kuadrat tambah H-nya 50 akar 3 kuadrat. Maka kita dapat akar 10.000 tambah 7.500 ya. Ini dikuadratkan jadinya 7.500. Maka dapatnya akar 17.500. Kalau kita rasionalkan menjadi akar 2.500 kali 7 tadi dapat 50 kali akar 7. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan yang ketiga. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, misalkan ada sebuah papan yang panjangnya L. Papan ini yang satu ditaruh di atas penopang. Ini misalkan penopang A. Kemudian penopang B ditaruh di 3/4 panjang dari papan. Ini penopang B. Nah, yang ditanyakan, jika ada seseorang yang ingin menaruh benda di sini, ya, berapa jarak aman supaya papan itu tidak berguling. Ya, diketahui di sini ada panjang papan sama dengan 2 meter. Kemudian ada massa papannya 50 kg. Massa benda 200 kg. Kemudian jarak dari sini kemari itu 3/4 L. Ya, 3/4 L. Berarti jarak antara papan A dengan papan B itu 3/4. Atau saya buat aja S sama dengan 3/4 L. Nah, di sini kita tentukan dulu gaya-gaya yang bekerja pada papan ini. Saya gambarkan lagi diagram bebasnya langsung di sini ya. Papan menekan penopang, maka di sini ada NB. Sini ada W benda. Kemudian di sini ada NA.
Dan di tengah-tengah ini ada W si papan. Nah, jarak dari sini kemari, kalau kita cari 3/4 kali 2. Sama dengan 6 bagi 4 itu 1,5 ya. 1,5 meter. Nah, kalau dari sini kemari 1,5, ini totalnya 1,5. Nah, jarak WP kemari itu sama dengan setengah dari jarak panjang papan. Ini 1 meter. Nah, dari sini kemari 1,5. Berarti jarak WP ke B itu sama dengan 0,5 meter. Ya. K yang ditanya berapakah X-nya? X-nya berapa? K di sini bisa kita cari dengan menggunakan sigma tau. Nah, torsi yang kita ambil di sini di titik B. Karena otomatis kalau ini berputar, ini yang menjadi sumbu putarnya di B. Maka sigma tau di B sama dengan, sigma tau di B sama dengan 0. Ya. Maka kita bisa dapat ketika papan tepat akan bergerak, berarti papan tidak lagi menekan si penopang A ini. Nah, kalau tidak menekan penopang A, maka NA-nya sudah menjadi 0. Ya, sehingga gaya yang masih bekerja di sini hanya WP dan WB, karena NB itu sendiri berada di titik poros. Jadi dia tidak bekerja. Nah, di sini WP-nya berlawanan arah, WB-nya searah jarum jam. Nah, berarti WP dikali dengan jarak dari sini kemari tadi 0,5 meter kurang dengan WB kali X sama dengan 0. WP berat si papan itu sama dengan 50 kali 10 ya, percepatan gravitasi kali 0,5 kurang WB 200 kali percepatan gravitasi 10 kali X sama dengan 0. Maka di sini dapat 250 kurang 2000 X sama dengan 0. Maka saya bawa aja ke atas. Min 2000 X sama dengan min 250. Maka X sama dengan min 250 diper dengan 2000. X sama dengan 0,125 meter. Berarti jarak yang paling aman itu hanya 0,125 meter. Kira-kira bendanya di sekitar sinilah. Nggak jauh-jauh kali. Ya, kalau sudah jauh kemari ini papannya betul-betul terangkat. Ini tepat akan terangkat. Jarak amannya 0,125 meter. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.